2 minggu suamiku menghilang dengan alasan dinas luar kota, padahal ia sedang memanjakan wanita lain di Pulau Dewata. Saat ia pulang dan menuntut pelayananku bak raja, pembantu setiaku hanya menyodorkan surat cerai. Ibu sudah pergi saat bapak mematikan telepon. Detik itu, dunianya hancur, namun duniaku baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di kawasan Pondok Indah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam sedang memberi pertanda buruk bagi nasib pernikahanku. Aku duduk di tepi ranjang king size kami, memperhatikan suamiku, Arya, yang sedang sibuk memasukkan tumpukan pakaian ke dalam koper besarnya. Ia bilang ada perjalanan dinas mendadak keluar kota selama 2 minggu. Sebagai seorang istri yang selama ini selalu berusaha menjadi penurut, aku mencoba mempercayainya, meski hati kecilku berteriak ada yang salah. "Mas, yakin tidak ada barang yang tertinggal?" tanyaku pelan sambil berusaha bangkit dari duduk. Kehamilanku yang masih muda sering membuatku merasa mual dan pusing di pagi hari, tapi aku memaksakan diri untuk membantu menyiapkan keperluannya. Arya bahkan tidak menoleh ke arahku. Ia terus melipat baju-bajunya dengan gerakan cepat, seolah tidak sabar ingin segera pergi dari rumah ini. "Sudah semua, kamu tidak perlu repot-repot, istirahat saja. Jangan sampai kandunganmu kenapa-napa, nanti aku lagi yang disalahkan," jawabnya dengan nada dingin tanpa emosi. Aku mendekat ke arah koper yang masih terbuka itu. Mataku tertuju pada tumpukan pakaian yang ia bawa. Keningku berkerut. Untuk ukuran perjalanan bisnis seorang direktur perusahaan besar di Sudirman, isi kopernya terasa sangat janggal. Tidak ada setelan jas formal, tidak ada dasi sutra yang biasa ia banggakan, dan tidak ada kemeja kerja yang kaku. Yang kulihat hanyalah deretan kemeja bermotif bunga, celana pendek santai, dan beberapa kaos polo berwarna cerah. Bahkan aku melihat kacamata hitam dan topi pantai terselip di sudut koper. "Mas," panggilku lagi, kali ini dengan rasa curiga yang mulai merayap naik ke dada. "Katanya kamu mau rapat penting dengan klien? Kenapa yang dibawa baju santai semua? Tidak ada satupun jas yang kamu bawa." Gerakan tangan Arya terhenti sejenak. Ia menghela napas panjang, seolah pertanyaanku adalah hal paling bodoh yang pernah ia dengar. Ia berbalik menatapku, tatapan matanya tajam dan menusuk, membuat nyaliku sedikit menciut. Dulu, tatapan itu penuh cinta, tapi sekarang hanya ada kilatan kekesalan di sana. "Saras, kamu ini bisa tidak sih sehari saja tidak curigaan?" bentaknya pelan namun penuh penekanan. "Klienku kali ini orang asing, dia suka suasana santai. Kita akan meeting di resort, bukan di kantor kaku. Masa aku harus pakai jas lengkap di pinggir pantai? Gunakan logikamu sedikit." Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi insting seorang istri jarang sekali salah. Namun, aku memilih diam. Aku tidak ingin memicu pertengkaran di pagi hari sebelum ia pergi lama. Aku adalah Saras, istri yang sabar, mantan penyanyi kafe yang rela mengubur impiannya demi menjadi istri yang berbakti pada suami sukses seperti Arya. Aku telah menyerahkan segalanya, karirku, teman-temanku, duniaku, hanya untuk melayaninya. "Maaf, Mas. Aku cuma mau memastikan kamu tampil prima," ucapku lirih, mencoba meredakan ketegangan. Arya mendengus kasar, lalu menutup resleting kopernya dengan kasar. "Sudahlah. Aku berangkat sekarang. Ingat, jaga rumah baik-baik. Jangan keluyuran, jangan boros. Uang belanja sudah aku transfer, cukupkan itu untuk 2 minggu." Ia menyambar tas tangannya dan berjalan keluar kamar tanpa mencium keningku, ritual yang dulu selalu kami lakukan. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah tertatih. Di ruang tengah, Bei Inah, asisten rumah tangga kami yang sudah seperti ibuku sendiri, sedang menyapu lantai. Ia menghentikan kegiatannya saat melihat Arya turun dengan koper besar. "Bapak mau berangkat sekarang?" tanya Bei Inah sopan. "Iya, Bei. Kunci pagar kalau malam. Jangan biarkan orang asing masuk. Dan pastikan Saras minum vitaminnya. Saya tidak mau dengar dia sakit pas saya pulang nanti," perintah Arya tanpa menatap Bei Inah. Ia lebih sibuk mengecek ponselnya,
dan sekilas aku melihat senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca sebuah pesan masuk. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Aku mengantar Arya sampai ke teras. Sopir pribadinya sudah siap membukakan pintu mobil mewah itu. Sebelum masuk, aku memberanikan diri meraih tangannya untuk mencium punggung tangannya sebagai tanda bakti. Arya membiarkannya, tapi tangannya terasa kaku dan ia menariknya kembali dengan cepat. Hati-hati di jalan, Mas. Kabari aku kalau sudah sampai, pesanku penuh harap. Gumamnya singkat. Tanpa kata-kata manis perpisahan, ia masuk ke dalam mobil. Kaca jendela yang gelap perlahan naik, memisahkan kami. Mobil itu pun melaju meninggalkan pekarangan rumah mewah kami, membawa suamiku menjauh. Sepeninggal Arya, rumah besar di Pondok Indah ini terasa begitu sunyi dan mencekam. Kemewahan perabotan di sekelilingku tidak mampu mengisi kekosongan di hati. Aku kembali masuk ke dalam, disambut tatapan iba dari Bei Inah. Ibu tidak apa-apa, tanya Bei Inah lembut, mendekatiku. Wanita paruh baya itu sepertinya bisa merasakan kesedihan yang kusembunyikan. Aku memaksakan senyum tipis. Tidak apa-apa, Bei. Mungkin bawaan bayi, jadi perasaanku agak sensitif. Bapak tumben sekali ya, Bu. Biasanya kalau mau dinas pamitnya lama, cium-cium perut ibu dulu. Ini kok buru-buru sekali. Gumam Bei Inah jujur, menyuarakan apa yang sebenarnya juga kupikirkan. Mungkin Mas Arya sedang stres banyak pekerjaan. Bei, kita doakan saja urusannya lancar. Jawabku, berusaha membela suamiku di depan orang lain, meski hatiku sendiri ragu. Hari-hari berlalu dengan lambat. Arya jarang sekali memberi kabar. Setiap kali aku menelepon, ia selalu beralasan sibuk rapat, sinyal jelek, atau sedang menjamu klien. Pesan singkatku hanya dibalas berjam-jam kemudian dengan jawaban 1 atau 2 kata. Ya, oke, sibuk. Hingga suatu malam, saat aku sedang iseng membuka media sosial, aku melihat postingan seorang wanita bernama Bella. Bella adalah mantan pacar Arya dulu, seorang wanita sosialita yang selalu tampil glamor. Dulu Arya bilang dia sudah putus kontak dengannya. Tapi di foto terbaru Bella, ia sedang berpose di sebuah beach club terkenal di Bali. Ia memakai kacamata hitam yang memantulkan bayangan seseorang yang memotretnya. Jantungku berdegup kencang. Aku memperbesar foto itu, fokus pada pantulan di kacamata Bella. Meski samar, aku bisa mengenali siluet itu. Postur tubuhnya, cara berdirinya, dan kemeja bermotif bunga yang ia kenakan. Itu kemeja yang kulihat di dalam koper Arya beberapa hari lalu. Tubuhku gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Jadi, ini, dinas, yang ia maksud? Rapat dengan klien? Ternyata klien itu adalah masa lalunya yang kembali hadir. Bella, wanita yang selalu membuatku merasa tidak aman, kini sedang tertawa bahagia bersama suamiku di Pulau Dewata. Sementara aku di sini, mendekap perutku yang mulai membuncit, sendirian dalam sangkar emas yang dingin ini. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi kepada siapa? Arya tidak akan mengangkat teleponku. Dan jika aku menuduhnya sekarang tanpa bukti yang lebih kuat, ia pasti akan memutarbalikan fakta dan menyebutku istri yang gila cemburu. Aku hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan rasa sakit ini menggerogoti batinku perlahan-lahan. Bei Inah yang melihatku menangis di ruang makan hanya bisa mengelus punggungku, memberiku segelas air hangat tanpa banyak bertanya, karena ia tahu, pertanyaan hanya akan menambah luka. Di keheningan malam itu, aku mulai menyadari bahwa pernikahanku sedang berada di ujung tanduk. Pengorbananku berhenti menyanyi, usahaku menjadi istri penurut, semuanya seolah tidak ada harganya di mata Arya. Bagi dia, aku mungkin hanya pajangan di rumah, sementara hatinya masih tertambat pada wanita lain yang lebih bebas, lebih menantang, dan lebih selevel dengannya dalam hal gaya hidup. Namun, aku masih bodoh. Aku masih berharap ini hanya salah paham. Aku masih berharap suamiku akan pulang dan memelukku. Harapan yang nantinya akan menghancurkanku lebih dalam lagi. Langit Jakarta malam itu seolah turut merasakan kepedihan hatiku. Awan hitam bergulung pekat menutupi bintang, dan tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya disertai angin kencang. Kilat menyambar-nyambar, menerangi ruang tengah rumah besar yang gelap karena mati lampu. Suara guntur menggelegar susul-menyusul,
membuat kaca-kaca jendela bergetar menakutkan. Aku duduk meringkuk di sofa ruang tengah, ditemani sebatang lilin yang nyalanya bergoyang tertiup angin yang menerobos celah ventilasi. Bei Inah sedang sibuk di dapur mencari senter darurat. Sudah 2 minggu Arya pergi, dan malam ini seharusnya ia pulang, atau setidaknya memberi kabar kapan ia akan mendarat di Jakarta. Tapi ponselku sepi, tak ada notifikasi apapun darinya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam perut bagian bawahku. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas rahimku dengan kuat. Aku tersentak, memegangi perutku yang terasa kencang dan keras. Aduh! Rintihku tertahan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahiku, bercampur dengan udara lembab malam itu. Awalnya aku mengira ini hanya kontraksi palsu atau kram biasa, karena kelelahan menunggu. Tapi rasa sakit itu datang lagi, kali ini lebih hebat, lebih tajam, menusuk hingga ke tulang punggung. Aku merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir di antara kedua kakiku. Dengan tangan gemetar, aku meraba bagian bawah gaun tidurku. Saat kuangkat tanganku ke dekat cahaya lilin, mataku terbelalak ngeri. Darah segar berwarna merah pekat menodai jari-jariku. Bei Inah! Bei! Teriakku sekuat tenaga, namun suaraku tertelan oleh suara guntur yang meledak tepat di atas atap rumah. Panik menguasai diriku. Ketakutan akan kehilangan bayi ini jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik yang kurasakan. Dengan sisa tenaga, aku meraih ponsel yang tergeletak di meja. Hanya ada satu nama yang ada di pikiranku saat ini, Arya. Suamiku. Ayah dari anak ini. Dia harus tahu. Dia harus menolongku. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Tut. Tidak ada jawaban. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Aku mencoba lagi. Jariku gemetar hebat, membuatku kesulitan menekan layar ponsel. Angkat, Mas, tolong angkat. Bisikku di sela-sela tangis dan rintihan sakit. Panggilan kedua. Masih tidak diangkat. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi, membuat pandanganku mulai kabur. Darah semakin banyak mengalir, membasahi sofa mahal tempatku duduk. Aku tidak peduli pada sofa itu. Aku hanya ingin anakku selamat. Aku mencoba menelepon sekali lagi. Kali ini, aku berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar suamiku punya sedikit saja hati nurani untuk mengangkat telepon istrinya. Tiba-tiba, suara di seberang sana berubah. Panggilan tersambung. Halo? Suara Arya terdengar, tapi bukan suara khawatir atau rindu. Suaranya terdengar kesal, berat, dan sedikit menyeret, seperti orang yang sedang menikmati anggur mahal. Di latar belakang, aku bisa mendengar alunan musik jazz romantis dan suara denting garpu beradu dengan piring. Mas Arya. Ucapku terengah-engah, air mata membanjiri pipiku. Tolong aku, Mas. Sakit. Saras? Sentakan suara Arya terdengar kasar. Kamu ini kenapa sih menelepon terus-terusan? Kamu tidak lihat jam berapa ini? Aku sedang makan malam penting dengan klien. Jangan bikin malu. Aku terisak, rasa sakit di perutku semakin tak tertahankan. Mas, aku pendarahan, perutku sakit sekali, tolong pulang. Mas, tolong aku. Hening sejenak di seberang sana. Aku berharap ia akan panik, bertanya keadaanku, atau langsung bergegas pulang. Namun, yang kudengar justru suara helaan napas panjang penuh emosi. Ah, kamu ini selalu saja mendrama. Pendarahan sedikit saja manja sekali. Itu pasti cuma flek biasa. Jangan melebih-lebihkan keadaan supaya aku cepat pulang. Saras. Aku muak dengan cara-caramu mencari perhatian. Hardiknya. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada kram perut yang sedang kualami. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara wanita yang sangat kukenal di latar belakang. Suara itu manja, merengek dengan nada yang dibuat-buat. Aduh, sayang sakit. Rengek suara itu. Itu suara Bella. Jelas sekali itu suara Bella. Perhatian Arya seketika teralihkan. Suaranya yang tadi membentakku kini berubah menjadi sangat lembut dan penuh kekhawatiran. Tapi bukan untukku. Kenapa? Bel? Ada apa? Tanyanya panik. Jauh lebih panik daripada saat mendengar istrinya pendarahan. Jariku tergores pisau buah perih banget.
Sayang, lihat nih, berdarah sedikit. Adu Bella dengan nada manja yang menjijikan. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping saat itu juga. Di sini aku sedang bertaruh nyawa, darah mengalir deras dari rahimku mengancam nyawa anak kami, tapi dia tidak peduli. Sementara di sana, hanya karena jari selingkuhannya tergores pisau buah, luka yang bahkan tidak butuh plester, dia begitu khawatir. Ya ampun, sayang. Sini aku lihat. Tunggu, aku panggil pelayan minta obat merah dan plester. Tahan ya, jangan nangis, ucap Arya lembut pada Bella. Lalu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia kembali berbicara padaku dengan nada ketus. Dengar Saras, aku sibuk. Bella terluka, aku harus mengurusnya. Kamu telepon saja sopir atau taksi kalau memang sakit. Jangan ganggu aku dulu. Tapi Mas, ini anak Kle. Sambungan telepon diputus sepihak. Duniaku runtuh. Ponsel di tanganku terjatuh ke lantai. Rasanya lebih dingin daripada badai di luar sana. Ia mematikan telepon. Ia memilih mengobati luka gores di jari selingkuhannya, daripada menyelamatkan istrinya yang sedang pendarahan hebat. Ia membiarkanku berjuang sendirian antara hidup dan mati. Ibu. Astaga, Ibu. Sayup-sayup aku mendengar jeritan Bei Inah. Ia datang membawa senter dan menjatuhkan benda itu saat melihat kondisiku. Cahaya senter yang menggelinding di lantai menyoroti genangan darah yang semakin meluas di sekitarku. Darah, banyak sekali darah. Bu. Bei Inah menangis histeris, langsung memeluk tubuhku yang mulai dingin. Tahan, Bu. Saya panggil ambulans. Jangan tidur, Bu. Demi Allah, Ibu harus kuat. Bei Inah berlari keluar mencari bantuan, berteriak-teriak memanggil satpam kompleks di tengah hujan badai. Aku terbaring lemah di sofa, menatap langit-langit yang gelap. Rasa sakit di perutku perlahan berubah menjadi rasa baal. Kesadaranku mulai menipis. Bayangan wajah Arya yang tersenyum padaku saat pernikahan kami muncul sekilas, lalu berganti dengan wajah bengisnya saat membentakku di telepon tadi. Satu hal yang pasti saat mataku perlahan tertutup. Rasa cintaku pada Arya telah mati malam ini, hanyut bersama darah yang keluar dari tubuhku. Jika aku selamat dari malam jahanam ini, aku bersumpah tidak akan pernah menjadi Saras yang bodoh lagi. Tidak akan pernah. Gelap pun merenggut kesadaranku sepenuhnya, diiringi suara sirine ambulans yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan, seolah berlomba dengan maut yang sedang mengintaiku. 2 minggu berlalu begitu cepat, seperti kedipan mata yang melenaikan. Rasanya baru kemarin aku menginjakan kaki di pasir putih Bali, menikmati pijatan spa kelas 1, dan makan malam diterangi cahaya lilin bersama Bella yang selalu tampil mempesona. Namun, realitas harus kembali kujalani. Taksi bandara yang membawaku berhenti tepat di depan gerbang tinggi rumahku di kawasan Pondok Indah. Aku turun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, tubuhku merasa segar setelah liburan panjang yang kusebut dinas luar kota itu. Tapi di sisi lain, aku malas menghadapi suasana rumah yang membosankan. Membayangkan wajah Saras yang polos, daster rumahan yang itu-itu saja, dan obrolan monoton tentang belanja bulanan atau kondisi kehamilannya, membuatku menghela napas panjang. Sungguh kontras dengan Bella yang selalu wangi parfum mahal, berpakaian modis, dan tahu cara memuaskan ego laki-laki seperti aku. Terima kasih, Pak, ujarku singkat pada sopir taksi setelah ia menurunkan koper besarku. Aku menyeret koper itu masuk ke halaman. Hal pertama yang kusadari adalah kesunyian yang tidak wajar. Biasanya, jam segini lampu taman sudah menyala terang, dan mungkin aroma masakan makan malam sudah tercium sampai ke teras. Tapi malam ini, rumahku gelap gulita seolah tak berpenghuni. Hanya lampu jalan remang-remang yang menyinari fasad bangunan megah ini. Saras ini bagaimana sih? Suami pulang bukannya disambut, malah rumah dibiarkan gelap seperti gua hantu. Gerutuku kesal. Aku memutar kunci pintu utama. Udara pengap langsung menyergap hidungku begitu pintu terbuka. Baunya seperti rumah yang ditinggal berbulan-bulan. Apek, lembab, dan tidak ada sirkulasi udara. Tidak ada aroma tumisan bawang atau sup ayam yang biasanya menyambut kepulanganku. Aku meraba saklar lampu ruang tamu. Kle. Cahaya lampu kristal membanjiri ruangan, memperlihatkan kondisi rumah yang berdebu. Meja tamu terlihat kusam.
Ada beberapa helai daun kering dari tanaman hias indoor yang rontok di lantai dan tidak disapu. Emosiku mulai naik. Apa saja kerjaan istriku selama 2 minggu ini? Mentang-mentang hamil, dia jadi malas-malasan dan melupakan kewajibannya sebagai istri seorang direktur? Saras? Teriakku lantang, suaraku menggema di ruangan yang kosong itu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Aku melangkah masuk lebih dalam, melemparkan tas kerjaku ke sofa dengan kasar. Kakiku terasa pegal, punggungku lengket oleh keringat perjalanan. Aku mengharapkan sambutan hangat. Aku mengharapkan Saras berlari kecil menyambutku, mencium tanganku, lalu membawakan segelas air dingin dan handuk hangat. Seperti layaknya raja yang baru kembali dari medan perang. Bukankah itu tugas istri? Aku yang mencari nafkah, aku yang membiayai kemewahan ini, jadi wajar jika aku menuntut pelayanan prima. Saras, Bei Inah, teriakku lagi, kali ini lebih keras dengan nada membentak. Saya pulang. Kenapa tidak ada orang di bawah? Kalian tuli ya? Masih hening. Aku mulai menduga-duga. Pasti Saras sedang ngambek. Ya, pasti karena kejadian malam itu. Saat dia meneleponku berkali-kali ketika aku sedang makan malam romantis dengan Bella. Wanita itu memang manja sekali. Cuma sakit perut sedikit saja hebohnya minta ampun sampai mengganggu waktu istirahat suaminya. Dan sekarang, dia pasti sedang melancarkan aksi mogok bicara atau mengurung diri di kamar untuk menghukumku. Cih, kekanak-kanakan sekali. Dia pikir dengan cara begitu aku akan luluh? Aku justru semakin muak. Seharusnya dia bersyukur punya suami mapan sepertiku. Lihat Bella, dia tidak pernah merengek. Saat jarinya teriris pisau pun dia tetap manis. Tidak histeris seperti Saras. Aku melonggarkan dasi, yang sengaja kupakai di pesawat agar terlihat seperti baru pulang rapat, dan berjalan menuju tangga. Namun, langkahku terhenti saat melihat pintu dapur terbuka sedikit. Bei Inah, panggilku tajam, keluar kamu. Aku yakin si pembantu tua itu ada di sana. Biasanya dia bersembunyi di dapur kalau takut kena marah. Benar saja, tak lama kemudian terdengar langkah kaki diseret. Tapi ada yang aneh. Langkah itu terdengar berat dan lambat. Tidak terburu-buru seperti biasanya saat ia mendengar panggilanku. Emosiku sudah di ubun-ubun. Aku lapar, haus, dan lelah. Aku ingin mandi air hangat yang sudah disiapkan, lalu makan malam yang enak. Aku tidak peduli kalau Saras sedang merajuk, yang penting kebutuhanku terlayani. Nanti setelah perutku kenyang, baru aku akan menegur Saras. Aku akan memberinya pelajaran bahwa istri yang baik tidak boleh menyimpan dendam pada suami, apalagi sampai menelantarkan rumah seperti ini. Aku berdiri berkacak pinggang di ruang tengah, menanti Bei Inah muncul. Dalam kepalaku, aku sudah menyusun kalimat-kalimat pedas untuk menceramahinya karena membiarkan rumah berdebu. Kamu dari mana saja, Bei? Semprotku begitu bayangan tubuh Bei Inah muncul dari balik partisi ruangan. Saya panggil dari tadi tidak menyahut. Mana Saras? Kenapa rumah gelap begini? Kalian mau bikin saya mati jantungan karena masuk angin di rumah sendiri? Siapkan air hangat buat mandi saya, sekarang. Dan mana makan malam? Saya lapar. Aku menumpahkan segala kekesalan tanpa jeda. Aku merasa berhak. Aku adalah tuan rumah ini. Namun, reaksiku tertahan di tenggorokan saat melihat Bei Inah sepenuhnya. Wanita parubaya yang biasanya menunduk takut-takut itu, kini berdiri tegak menatapku. Tidak ada senyum ramah, tidak ada gestur hormat. Wajahnya dingin, datar, bahkan ada sorot kebencian yang samar di matanya. Penampilannya rapi, tapi bukan seragam kerjanya. Dia memakai baju batik sederhana seolah dia adalah tamu, bukan pelayan. Dan yang paling membuatku bingung, tangannya tidak membawa nampan berisi teh atau makanan. Dia membawa sebuah nampan kayu, tapi isinya adalah sebuah map berwarna kuning mencolok dan sebuah kantong kresek hitam lusuh yang diikat asal-asalan. Suasana mendadak menjadi sangat tidak nyaman. Aura Bei Inah terasa berbeda malam ini. Ada keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi egoku sebagai bos besar menepis perasaan itu. Heh, kamu dengar tidak saya bicara? Bentakku lagi, mencoba mengintimidasi. Kenapa malah bengong bawa sampah begitu? Mana istriku? Suruh dia turun, jangan cuma bisa ngambek di kamar.
Aku menatap tangga lantai 2, berharap pintu kamar utama terbuka dan Saras keluar dengan wajah bersalah. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Keheningan rumah ini mulai terasa mencekam, seolah dinding-dinding marmer ini menyimpan rahasia besar yang siap menghantamku. Bei Inah berjalan mendekatiku dengan langkah tenang yang mengerikan. Dia meletakkan nampan itu di atas meja kopi berlapis kaca, tepat di depan tempatku berdiri. Bunyi, tak, saat nampan menyentuh kaca terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. "Bapak tanya ibu di mana?" Suara Bei Inah terdengar serak, namun jelas dan tajam. Tidak ada lagi panggilan, Den Arya, atau nada hormat yang berlebihan. Hanya panggilan, Bapak, yang terdengar formal dan berjarak. Ya ialah, saya tanya istri saya. Memangnya saya tanya siapa? Tetangga? Jawabku ketus, mulai merasa aneh dengan situasi ini. Bei Inah menatapku lurus di mata. Tatapan itu adalah tatapan seseorang yang sudah kehilangan rasa takut karena rasa sakit yang lebih besar. "Bapak lupa?" tanyanya pelan. "Lupa apa? Jangan bertele-tele, Bei. Saya capek." "Bapak lupa apa yang Bapak lakukan 2 minggu yang lalu? Di malam badai itu?" Bei Inah melanjutkan tanpa mempedulikan bentakanku. "Saat ibu menelepon Bapak berkali-kali sambil menangis kesakitan." Jantungku berdesir. Ingatan tentang malam itu kembali. Malam saat aku sedang makan malam dengan Bella. Malam saat Saras menggangguku dengan teleponnya, mengeluh sakit perut. Soal itu, aku mendengus meremehkan, mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Saras pasti cerita yang tidak-tidak sama kamu ya? Dia itu cuma manja, Bei." Kram perut sedikit dibilang pendarahan. Biasalah, taktik wanita supaya diperhatikan. Makanya saya matikan teleponnya biar dia belajar mandiri. Jangan apa-apa bergantung sama suami. "Saya sedang kerja keras lo di sana." "Kerja keras?" Bei Inah tersenyum miring, senyum yang penuh kepahitan. "Bapak sebut mematikan telepon saat istri meregang nyawa itu mendidik kemandirian. Apa maksudmu meregang nyawa? Jaga bicaramu." Bei Inah mengambil map kuning dari nampan itu dan menyodorkannya ke dadaku dengan kasar, memaksaku menerimanya. "Ibu sudah tidak ada di kamar atas, Pak. Ibu sudah pergi dari rumah ini 2 minggu yang lalu. Tepat di malam Bapak mematikan telepon demi mengobati luka gores di tangan wanita lain itu." Aku terpaku. Kata-kata Bei Inah bagaikan petir di siang bolong. "Pergi? Maksudmu dia minggat? Ke rumah orang tuanya?" "Bukan sekadar minggat, Pak." Suara Bei Inah mulai bergetar menahan amarah. "Malam itu ibu pendarahan hebat. Darah, Pak, darah mengalir membanjiri sofa ini, tempat Bapak berdiri sekarang. Ibu menelpon Bapak untuk minta tolong, untuk menyelamatkan nyawa anak Bapak. Tapi Bapak malah membentaknya dan memilih wanita itu. Saya yang bawa ibu ke rumah sakit naik taksi online di tengah badai, karena sopir Bapak bawa ke bandara." Aku terdiam. Lidahku keluh. Bayangan Saras yang merintih di telepon terputar kembali di otakku. "Sakit, Mas, tolong." Suara itu, apakah itu benar-benar suara kesakitan? Lalu bagaimana dia sekarang? Tanyaku terbata, rasa angkuhku mulai retak. "Ibu selamat, meski harus dirawat intensif. Tapi hati ibu sudah mati untuk Bapak." Bei Inah menunjuk map kuning di tanganku. "Itu surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pengacara ibu. Ibu Citra yang mengurus semuanya." "Surat cerai? Saras menceraikanku? Saras yang penurut itu? Saras yang selalu menunduk patuh? Tidak mungkin." Gumamku, tanganku gemetar membuka map itu. Kop surat dari firma hukum terpampang jelas. Gugatan cerai. Nama penggugat, Saraswati. Nama tergugat, Arya. Dan ini, Bei Inah meraih kantong kresek hitam lusuh dari nampan, lalu menumpahkan isinya ke atas meja kaca yang berdebu. Kering. Bunyi logam beradu dengan kaca. Mataku membelalak. Di sana, di antara debu meja, tergeletak cincin kawin berlian kami yang harganya ratusan juta. Di sebelahnya, kalung emas putih warisan mendiang ibuku yang kuberikan pada Saras saat lamaran. Benda-benda yang seharusnya sangat berharga, benda-benda yang menjadi simbol ikatan suci kami. Kenapa ditaruh di kresek sampah? Tanyaku lirih, suaraku hampir tak terdengar.
Itu pesan terakhir ibu sebelum meninggalkan rumah sakit, jawab Bei Inah dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ibu bilang, cincin dan kalung ini bagi ibu sekarang nilainya sama seperti sampah. Tidak ada harganya lagi. Sama seperti janji pernikahan bapak yang sudah bapak injak-injak. Ibu membuangnya ke tempat sampah di rumah sakit, tapi saya yang memungutnya karena saya pikir bapak harus melihatnya sendiri. Saras membuangnya ke tempat sampah, ulangku, rasanya seperti ada palu godam yang menghantam dadaku. Ibu bilang, dia tidak butuh berlian dari laki-laki yang membiarkan anaknya hampir mati. Ibu sudah tidak peduli lagi, Pak. Ibu sudah pergi. Dan mulai hari ini, saya juga berhenti kerja. Saya jijik kerja sama laki-laki yang lebih mementingkan selingkuhan daripada istri yang sedang hamil. Bei Inah meletakkan kunci rumah di atas meja, di sebelah tumpukan perhiasan, sampah, itu, lalu berbalik badan dan berjalan keluar membawa tas pakaiannya yang ternyata sudah disiapkan di pojok ruangan. Tunggu, Bei. Saras di mana sekarang? Anakku bagaimana? Teriakku panik. Bei Inah berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Anak bapak? Malam itu bapak sudah membunuh hak bapak untuk bertanya soal anak. Cari saja sendiri kalau bapak masih punya muka. Pintu depan tertutup dengan debam keras. Aku ditinggalkan sendiri. Benar-benar sendiri. Kakiku terasa lemas, tak sanggup lagi menopang berat tubuhku. Aku ambruk ke sofa. Sofa yang sama tempat Saras berjuang menahan sakit sendirian. Mataku menatap nanar pada cincin berlian yang berkilau di atas meja. Kilauannya kini terlihat menyakitkan, mengejek kebodohanku. Di dalam kantong kresek hitam itu, harga diriku hancur lebur. Saras, istri yang kusia-siakan, istri yang kuanggap tak berdaya, baru saja memberikan pukulan telak yang meruntuhkan duniaku hanya dengan sebuah kantong plastik sampah. Saras. Bisikku pada ruang kosong yang kini terasa mencekik. Apa yang sudah kulakukan? Tapi tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang memantul di dinding rumah mewah yang kini terasa seperti neraka. Malam kemenangan yang kubayangkan sepulang dari Bali, kini berubah menjadi malam kehancuran. Dan ini baru permulaan. Malam itu, setelah Bei Inah pergi membanting pintu dan meninggalkan aku sendirian di rumah megah yang kini terasa seperti kuburan, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap sudut rumah ini seolah berteriak meneriakkan nama Saras. Sofa di ruang tengah masih menyisakan noda gelap samar yang kuyakini adalah bekas darah istriku, darah anakku. Melihatnya membuat perutku mual, bukan karena jijik, tapi karena rasa bersalah yang perlahan mulai merayap naik, meski egoku berusaha keras menepisnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Saras hanya sedang emosional. Wanita hamil memang begitu, bukan? Besok atau lusa, dia pasti akan sadar kalau dia butuh uangku, butuh status sebagai Nyonya Arya, dan dia akan kembali memohon di kakiku. Namun, keheningan rumah ini membunuhku. Aku tidak tahan. Aku butuh validasi. Aku butuh seseorang yang memujaku, yang membenarkan bahwa aku tidak salah. Dan satu-satunya orang yang bisa memberikan itu sekarang hanyalah Bella. Tanpa mengganti baju, aku menyambar kunci mobil dan dompetku. Aku memacu mobil membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang menuju kawasan Kuningan, tempat apartemen mewah Bella berada. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan Bella akan menyambutku dengan pelukan hangat, pijatan lembut, dan kata-kata manis yang menenangkan, seperti yang ia lakukan saat kami di Bali. Aku membayangkan dia akan berkata, biarkan saja istrimu yang kampungan itu pergi, Mas. Kamu punya aku sekarang. Sesampainya di lobi apartemen, aku langsung naik ke unitnya di lantai 25. Aku menekan bel berkali-kali dengan tidak sabar. Cukup lama aku menunggu hingga akhirnya pintu terbuka. Namun, sambutan yang kudapatkan jauh dari bayanganku. Bella berdiri di ambang pintu dengan wajah masam. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak seperti baru bangun tidur, dan ia hanya mengenakan kimono tidur sutra yang kusut. Tidak ada senyum manis. Tidak ada pelukan rindu. Mas Arya? Ngapain kamu kesini malam-malam begini? Tanyanya ketus, bahkan tanpa membiarkanku masuk terlebih dahulu. Bukannya kamu harusnya pulang ke rumah istrimu? Aku baru mau tidur. Mas, capek banget baru landing tadi siang. Aku tertegun sejenak. Nada bicaranya berbeda 180 derajat dengan Bella yang manja di Bali. Bel, aku butuh teman.
Di rumah kacau. Saras, dia pergi. Dia minta cerai, ujarku dengan suara yang terdengar menyedihkan di telingaku sendiri. Mata Bella yang tadinya sipit karena mengantuk langsung terbuka lebar. Bukan karena simpati, tapi ada kilatan perhitungan di sana. Cerai? Serius? Terus harta Gonogini gimana? Kamu nggak diusir tanpa uang kan? Pertanyaan itu menohokku. Bukan, kamu baik-baik saja, tapi uangmu bagaimana? Namun, karena aku sedang butuh sandaran, aku mengabaikan red flag itu. Aku menerobos masuk ke dalam apartemennya. Nanti kita bahas itu. Aku capek banget. Bel, kepalaku mau pecah. Keluhku sambil menghempaskan tubuh ke sofa kulit di ruang tamunya. Kondisi apartemen Bella ternyata jauh dari kata rapi. Di Bali, dia selalu tampil sempurna. Tapi di sini, ada tumpukan baju kotor di kursi makan, kotak-kotak bekas makanan cepat saji berserakan di meja kopi, dan asbak rokok yang penuh puntung. Bau ruangan ini pun tidak segar, campuran antara aroma parfum yang terlalu menyengat dan bau apek sisa makanan. Bella menutup pintu dengan kasar lalu berkacak pinggang di depanku. Duh, Mas, jangan bikin sempit deh. Kalau mau nginep sini, jangan harap aku bisa melayani kamu kayak raja ya. Pembantuku lagi pulang kampung. Aku lagi pusing banyak tagihan kartu kredit yang belum lunas. Kamu transfer dulu deh buat bayar tagihan bulan ini, baru aku bisa tenang nemenin kamu. Lagi-lagi uang. Aku merogoh saku, mengambil ponsel untuk mentransfer sejumlah uang, hanya agar dia diam dan mau duduk di sebelahku. Sudah aku transfer 10 juta. Cukup? Wajah Bella langsung berubah cerah. Dia duduk di sebelahku, menyenderkan kepalanya di bahuku. Makasih, sayang. Kamu emang paling baik. Ya udah, karena kamu lagi sedih, kamu boleh nginep sini. Tapi aku lapar nih. Kamu masakin mie instan atau apa gitu dong buat aku. Sekalian buat kamu juga. Aku melongo. Aku? Masak? Ya iyalah. Masak aku? Kukuku baru manicure kemarin. Sayang kalau rusak kena bumbu dapur. Lagian kamu kan laki-laki, harusnya bisa mandiri dong. Jangan manja kayak bayi, sindirnya. Kalimat itu terdengar familiar. Itu kalimat yang sering aku ucapkan pada Saras. Dengan perasaan dongkol yang kutahan mati-matian, aku bangkit menuju dapur sempitnya. Aku, seorang direktur perusahaan yang biasa tinggal tunjuk, kini harus merebus air dan membuka bungkus mie instan untuk selingkuhan yang malasnya minta ampun. Di dapur itu, aku melihat betapa joroknya Bella. Piring kotor menumpuk di wastafel, berkerak dan bau. Setelah mie matang, aku menuangkannya ke dalam mangkuk. Karena tidak ada nampan yang bersih, aku membawanya dengan tangan kosong. Mangkuk itu panas sekali. Aduh, panas. Gumamku sambil berjalan cepat menuju ruang tamu. Tiba-tiba, kakiku tersandung sepatu hak tinggi Bella yang tergeletak sembarangan di tengah jalan. Keseimbanganku goyah. Awas, teriak Bella. Tapi terlambat. Prang. Mangkuk berisi mie kuah panas itu terlepas dari tanganku. Kuah panas mendidih itu tumpah, menyiram pergelangan tanganku dan sebagian membasahi karpet bulu tebal berwarna putih gading di bawah meja. Arg. Aku berteriak kesakitan. Kulit tanganku rasanya seperti terbakar. Panasnya menjalar cepat, membuatku melompat-lompat menahan perih. Namun, alih-alih menolongku atau bertanya keadaanku, Bella justru menjerit histeris sambil menunjuk ke arah lantai. Arya, kamu gila ya? Teriaknya melengking, matanya melotot marah. Lihat apa yang kamu lakukan. Karpetku. Ini karpet impor, Mas. Harganya mahal banget. Susah bersihin kuah kari begini. Kamu tuh ceroboh banget sih jadi orang. Aku memegang tanganku yang mulai memerah dan melepuh, menatap Bella dengan pandangan tidak percaya. Bel, tanganku kena air panas. Rintihku, berharap dia sadar. Bella menoleh sekilas ke tanganku, lalu mendengus kasar. Ah, itu cuma merah sedikit. Lebay banget sih jadi cowok. Tinggal disiram air dingin juga sembuh. Tapi karpet ini, kalau nodanya nggak hilang gimana? Kamu harus ganti ya. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus ganti karpet ini besok. Detik itu, waktu seolah berhenti. Adegan ini,
Rasanya seperti deja vu yang mengerikan. Aku teringat malam badai 2 minggu lalu. Saat Saras meneleponku, menangis kesakitan karena pendarahan. Dan apa yang kulakukan? Aku membentaknya. Aku lebih peduli pada jari Bella yang tergores pisau buah daripada nyawa istriku. Sekarang, karma itu datang dengan kecepatan penuh, menghantam wajahku dengan brutal. Aku berdiri di sini, kesakitan karena luka bakar, dan wanita yang kupuja-puja ini, wanita yang demi dia aku mencampakkan istriku, justru lebih peduli pada karpet mati daripada rasa sakitku. Kenapa diam aja? Cepetan bersihin. Ambil lap di dapur. Bentak Bella lagi, membuyarkan lamunanku. Ia bahkan memukul lenganku yang tidak sakit dengan bantal sofa. Rasa sakit di tanganku tidak seberapa dibandingkan rasa perih di hatiku. Aku menatap Bella, benar-benar menatapnya untuk pertama kali tanpa filter cinta buta. Di balik make-up tebal dan pakaian seksinya, aku melihat sosok monster yang egois, kasar, dan tidak punya hati. Sosok yang sama persis dengan diriku sendiri. Ternyata, aku meninggalkan berlian demi mengais sampah. Aku akan bersihkan. Jawabku dingin, menahan emosi yang bergejolak. Aku berjalan ke dapur, menyalakan keran air untuk membasuh luka bakarku sendiri. Air mata menetes tanpa sadar. Bukan karena sakit fisik, tapi karena penyesalan yang mulai menggerogoti jiwa. Di bawah kucuran air keran di wastafel yang penuh piring kotor itu, aku baru sadar betapa bodohnya aku. Saras tidak pernah memintaku melakukan pekerjaan rumah. Saras selalu menyiapkan air hangat dan obat merah jika aku lecet sedikit saja. Saras, istriku yang telah kubuang. Malam itu, aku tidur di sofa Bella yang keras dengan tangan perih berbalut serbet dapur kotor, sementara Bella tidur nyenyak di kamarnya setelah memaksaku membersihkan noda karpet sampai bersih. Aku mulai menyadari bahwa neraka dunia baru saja dimulai untukku. Pagi harinya, aku terbangun dengan badan pegal linu dan kepala pening. Bella masih belum bangun. Aku memutuskan untuk turun ke minimarket di bawah apartemen untuk membeli kopi dan sarapan, karena aku tahu Bella tidak mungkin menyiapkannya. Saat berada di kasir, aku menyodorkan kartu kredit platinum andalanku untuk membayar belanjaan yang tidak seberapa itu. Kasir, seorang gadis muda, menggesek kartu itu ke mesin EDC. "Maaf, Pak, kartunya declinet," ujarnya sopan. Aku mengernyit. "Coba lagi. Mungkin jaringannya jelek. Limitnya masih ratusan juta kok." Gadis itu mencoba lagi. Sekali, 2 kali. Hasilnya sama. "Tetap tidak bisa, Pak. Keterangannya, kartu diblokir, hubungi bank penerbit." "Mau coba kartu lain?" Jantungku berdegup kencang. Aku mengeluarkan kartu debit dari bank berbeda. Hasilnya sama. Declinet. Aku mencoba kartu ketiga. Sama saja. Antrian di belakangku mulai panjang dan orang-orang mulai berdecak kesal. Wajahku panas karena malu. "Saya bayar tunai saja," ujarku cepat, merogoh sisa uang tunai di dompet yang tinggal beberapa lembar ratusan ribu. Setelah keluar dari minimarket, aku segera menelepon manajer bank pribadiku. "Halo, Pak Arya?" Sapa suara di seberang sana dengan nada formal yang kaku, berbeda dari biasanya yang ramah berlebihan. "Kenapa semua kartu saya tidak bisa dipakai? Ada apa ini?" bentakku panik. "Mohon maaf, Pak Arya. Pagi ini kami menerima surat penetapan dari Pengadilan Agama terkait gugatan cerai dan permohonan sita jaminan harta bersama yang diajukan oleh istri Bapak, Ibu Saraswati. Seluruh aset Bapak yang tercatat atas nama bersama atau yang diperoleh selama pernikahan, termasuk rekening tabungan dan kartu kredit, dibekukan sementara sampai ada putusan pengadilan." Lututku lemas seketika. Aku hampir menjatuhkan kopi yang kulegang. Sita jaminan? Pengacara macam apa yang Saras pakai sampai bisa bergerak secepat ini? Tapi saya butuh uang untuk hidup. Masa semuanya dibekukan? "Maaf, Pak. Bapak hanya disisakan akses ke rekening gaji yang jumlahnya terbatas sesuai ketentuan hukum. Selebihnya kami tidak bisa bantu. Selamat pagi." Sambungan diputus. Aku berdiri terpaku di trotoar yang panas. Citra. Pasti ini ulah Citra, sahabat Saras yang jadi pengacara itu. Dia terkenal kejam pada laki-laki peselingkuh. Dia benar-benar ingin memiskinkanku. Dengan langkah gontai, aku kembali ke unit apartemen Bella. Begitu aku masuk,
Bella sudah bangun dan sedang duduk di sofa sambil memegang ponselnya dengan wajah panik. Melihatku datang, dia langsung berlari memelukku. "Tumben sekali, Mas Arya. Syukurlah kamu udah bangun," serunya dengan nada manja yang dibuat-buat, tapi matanya terlihat gelisah. "Mas, aku mau ngomong sesuatu yang penting banget." "Apa?" tanyaku lemas, masih memikirkan nasib keuanganku. Bella menatapku dalam-dalam, lalu memegang tanganku dan meletakkannya di perut ratanya. "Aku telat haid, Mas. Aku hamil. Anak kamu." Dunia seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya hari ini. Hamil? Bella hamil? Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku baru saja kehilangan anak dari Saras. Kabar kehamilan Bella ini seperti secercah harapan di tengah kegelapan. Mungkin Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk menjadi ayah. Mungkin ini takdir bahwa aku memang harus bersama Bella. Jika dia hamil, setidaknya ada alasan kuat untuk memperjuangkan hubungan ini. "Kamu serius, Bel?" tanyaku, suaraku bergetar. "Serius, Mas. Aku udah tes pak tadi pagi, hasilnya 2 garis. Tapi aku buang tes paknya karena panik," ujarnya cepat, sangat meyakinkan. "Mas, kita butuh uang buat periksa ke dokter kandungan yang bagus. Terus aku juga butuh beli vitamin, susu hamil, sama aku ada hutang sedikit sama teman yang harus dilunasi hari ini, biar aku nggak stres pas hamil. Kamu transfer aku 50 juta lagi ya sekarang." Permintaan uang itu langsung membunyikan alarm di kepalaku. Tapi kabar tentang bayi itu membuatku mengabaikannya. "Bel, uangku, rekeningku sedang dibekukan pengadilan gara-gara Saras." Aku mengaku jujur. Wajah Bella langsung pucat pasi. "Tapi aku masih punya sedikit simpanan tunai di brankas kantor, dan jam tangan Rolexku ini bisa dijual. Tapi sebelum itu, kita harus ke dokter dulu. Aku mau memastikan anak itu sehat. Aku tidak mau kejadian sama Saras terulang lagi." Ke dokter?" Bella tergagap. "Nggak usah dulu deh, Mas. Masih muda banget kandungannya. Nanti aja bulan depan. Yang penting uangnya dulu buat bayar hutangku, biar aku tenang." "Tidak," tolakku tegas. Instingku sebagai pebisnis mulai bekerja. Ada yang aneh. Bella terlihat lebih peduli pada uang daripada kehamilannya. "Kita ke dokter sekarang. Aku yang bayar tunai pakai sisa uangku. Kalau benar kamu hamil, aku akan jual mobilku buat kamu. Apapun demi anakku." Mendengar kata, jual mobil, mata Bella berbinar lagi. Dia akhirnya setuju meski terlihat enggan. Kami pergi ke rumah sakit terdekat. Sepanjang pemeriksaan, Bella terlihat sangat gugup. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Saat dokter spesialis kandungan, seorang dokter senior pria yang terlihat tegas, melakukan USG, dia mengerutkan kening. "Ibu Bella bilang hamil berapa minggu?" tanya dokter itu sambil menatap layar monitor. Mungkin 4 minggu, Dok," jawab Bella terbata. Dokter itu menggelengkan kepala, lalu meletakkan alat USG-nya. Dia menatap kami berdua dengan tatapan serius. "Pak, Bu, tidak ada kantung kehamilan di rahim ibu. Rahim ibu bersih." "Mungkin belum kelihatan, Dok," belaku, masih berharap. Dokter itu menghela napas, lalu membuka rekam medis digital di tabletnya. Wajahnya semakin serius. "Ibu Bella, bukankah 2 tahun lalu ibu pernah menjalani operasi pengangkatan tuba falopi kanan karena infeksi, dan tuba kiri ibu tersumbat total? Berdasarkan rekam medis di sistem kami yang terintegrasi, secara medis mustahil ibu bisa hamil alami tanpa prosedur bayi tabung. Jadi, tidak mungkin ibu hamil sekarang." Ruangan dokter yang ber-AC itu mendadak terasa panas. Keheningan yang mematikan menyelimuti kami. Aku menoleh perlahan ke arah Bella. Wajahnya pucat seperti mayat. Kebohongannya terkelupas begitu saja di depan fakta medis yang tak terbantahkan. "Bel," suaraku rendah, menahan amarah yang siap meledak. "Kamu bohong?" Bella gemetar. "Mas, aku bisa jelasin, dokter ini pasti salah." "Salah apanya?" bentakku keras, membuat suster di pojok ruangan terlonjak. "Kamu mandul? Dan kamu pura-pura hamil cuma buat minta uang 50 juta? Aku menyeret Bella keluar dari ruangan dokter, tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di koridor rumah sakit. Aku membawanya ke parkiran mobil.
Di sana, aku merampas tas tangan Bella. "Mas, jangan. Itu privasi aku," teriaknya mencoba merebut kembali tasnya. Aku tidak peduli. Aku mengobrak-abrik isi tasnya. Bukan testpak yang kutemukan, melainkan tumpukan struk bukti transfer judi online dan sebuah ponsel yang layarnya menyala terus-menerus. Aku membuka ponsel itu. Tidak dikunci. Isi pesannya membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Puluhan pesan dari nomor tidak dikenal dengan nada ancaman kasar. "Woi Bella, bayar hutang lu, jangan kabur lu Lon. Kalau hari ini gak bayar bunga pinjol, kita sebar data lu. Kalah judi slot lagi kan lu? Mana duit cowok lu yang kaya itu?" Peras dia cepetan. Tanganku gemetar memegang ponsel itu. Jadi ini, selama ini aku bukan kekasihnya. Aku bukan cintanya. Aku hanyalah sapi perah. Aku hanyalah mesin ATM berjalan untuk membiayai gaya hidup busuknya, judi online-nya, dan hutang-hutang pinjolnya. Di Bali, saat aku membelikannya tas mewah, dia pasti langsung menjualnya untuk judi. Saat dia minta uang untuk modal usaha, itu semua masuk ke bandar judi. Dan puncaknya, dia memanfaatkan rasa bersalahku atas kehilangan anak Saras dengan berpura-pura hamil, hanya untuk menutup hutangnya. Aku menatap Bella dengan pandangan jijik yang luar biasa. Wanita ini, dia lebih rendah dari sampah. "Kamu." Suaraku tercekat. "Kamu setan." Bella yang ketahuan belangnya berhenti bersandiwara. Wajahnya berubah menjadi bengis. "Iya, emang kenapa? Kamu pikir aku mau sama om-om tua kayak kamu kalau bukan karena duitmu? Kamu itu membosankan, Arya. Diranjang payah, obrolan gak nyambung. Kalau bukan karena kamu direktur goblok yang gampang diporotin, aku gak sudi dekat-dekat sama kamu." Kata-katanya menampar harga diriku bolak-balik. "Keluar," usirku dingin. "Apa?" "Keluar dari mobilku. Sekarang," teriakku sekuat tenaga, melampiaskan seluruh frustrasi. "Heh, kamu gak bisa ninggalin aku di sini. Ini jauh dari apartemen." Aku mendorongnya keluar dari pintu penumpang sampai dia terjatuh ke aspal parkiran. Aku melemparkan tas tangannya ke wajahnya. "Pergi kamu. Cari mangsa lain. Hartaku sudah habis dibekukan istriku. Aku sudah miskin. Kamu gak akan dapat 1 rupiah pun lagi dariku." Mendengar kata miskin, mata Bella melotot. Tanpa membuang waktu untuk berdebat lagi, dia memungut tasnya, meludah ke arah mobilku, lalu berlari pergi meninggalkanku. Dia pergi begitu tahu aku tidak berguna lagi baginya. Aku duduk sendirian di dalam mobil, mencengkeram setir kemudi dengan erat. Napasku memburu. Air mata kemarahan dan penyesalan tumpah ruah. Aku sudah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, anak yang didambakan, rumah yang nyaman, dan harta yang kubanggakan. Semuanya hilang demi wanita ular yang baru saja meludahiku. Aku melihat pantulan wajahku di kaca spion. Terlihat tua, lelah, dan menyedihkan. "Saras." Raungku memanggil nama istriku di dalam mobil yang sunyi. "Maafkan aku ya Tuhan, maafkan aku." Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Di luar, langit kembali mendung, seolah menertawakan nasibku yang kini sebatang kara, tanpa uang, tanpa cinta, dan tanpa harga diri. Aku benar-benar sendirian. Matahari pagi menembus celah ventilasi kayu yang sudah lapuk, menyorot tepat ke mataku yang masih terasa berat. Aku mengerjap, mencoba mengusir rasa kantuk yang bercampur dengan pening akibat tidur di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Bau apek yang menyengat langsung menyapa hidungku, campuran bau lembab dinding yang berjamur, tumpukan baju kotor yang belum sempat dicuci karena aku kehabisan sabun, dan aroma selokan yang menggenang tepat di depan pintu kamar kosku. Ini bukan kamar tidur master suite di Pondok Indah yang dulu kutempati. Tidak ada AC sentral yang mendengung halus, tidak ada spring bed kualitas hotel bintang 5, dan tentu saja, tidak ada wangi aromaterapi lavender yang biasa disiapkan Sarah setiap pagi. Namaku Arya, atau setidaknya, itulah nama yang tertulis di KTP yang kini terselip di dompet kulit imitasi yang sudah mengelupas. Dulu, nama itu berarti kuasa. Nama itu bisa membuat karyawan menunduk takut, bisa membuat pelayan restoran mewah berlari tergopoh-gopoh, dan bisa membuat wanita seperti Bella bertekuk lutut. Namun sekarang,
Setahun setelah kehancuran itu, nama Arya tak lebih dari sekadar identitas seorang pengemudi ojek online Parubaya yang tinggal di kawasan Kumuh, Jakarta Barat, berhimpitan dengan tikus dan kecoa yang seolah menjadi teman setia di malam hari. Aku bangkit dengan punggung yang berbunyi krak. Usia 30-an akhir seharusnya belum setua ini, tapi kemiskinan dan stres telah menggerogoti tubuhku lebih cepat dari waktu. Aku berjalan gontai menuju kamar mandi umum di ujung lorong. Antrean sudah panjang. Ada teriakan ibu-ibu yang memarahi anaknya, suara air disiram, dan bau pesing yang menusuk. Aku menunduk, menghindari tatapan tetangga kos yang sering mencemoohku karena aku sering telat bayar uang sewa. "Woi, Pak Arya, jangan lama-lama mandinya. Airnya jangan dihabisin," teriak salah satu penghuni kos saat aku baru saja masuk dan menyiramkan air dingin yang keruh ke tubuhku. Iya, jawabku lemah. Dulu, jika ada yang berani bicara dengan nada tinggi padaku, aku akan memecatnya saat itu juga. Sekarang, aku hanya bisa menelan ludah dan mempercepat mandiku. Setelah mengenakan jaket hijau yang warnanya sudah memudar karena terpaan matahari dan hujan, aku menyalakan aplikasi di ponsel retakku. Saldo dompet digitalku tinggal Rp20.000. Cukup untuk bensin, tapi entah cukup atau tidak untuk makan siang nanti. Aku menyalakan mesin motor bebek bekas yang kubeli dengan cara mencicil dari teman sesama driver. Suara knalpotnya yang cempreng seolah menertawakan nasibku setiap kali gas ditarik. Hari ini Jakarta terasa lebih kejam dari biasanya. Panas matahari menyengat kulit leherku yang tak terlindungi. Debu jalanan menempel di wajah, bercampur dengan keringat lengket. Aku mengambil orderan pengantaran makanan dari sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, menuju sebuah gedung perkantoran elit di Sudirman, gedung yang ironisnya berseberangan dengan kantor lamaku. Saat mengambil pesanan, pelayan restoran menatapku dengan jijik karena jaket dan celanaku sedikit kotor terkena cipratan becekan di jalan tadi. "Tunggu di luar aja, Pak. Nanti dipanggil. Jangan masuk, AC-nya bocor keluar nanti," usirnya halus tapi menohok. Aku menunggu di trotoar panas selama 20 menit, menahan lapar yang melilit perut saat mencium aroma steak mahal dari dalam restoran. Makanan yang dulu biasa kubuang-buang jika rasanya sedikit saja tidak pas di lidahku, kini hanya bisa kucium aromanya. Sesampainya di gedung tujuan, aku harus memarkir motor di basement paling bawah yang pengap, lalu naik lift barang, karena lift utama haram bagi kurir sepertiku. Di lantai 20, seorang wanita muda dengan pakaian rapi keluar menerima pesanan. Dia seumuran dengan sekretarisku dulu. "Lama banget sih, Pak. Makan siang saya keburu dingin nih," bentaknya sambil menyambar bungkusan makanan itu. Tidak ada tip, tidak ada ucapan terima kasih. Dia bahkan memberiku rating bintang 3 yang langsung membuat performa akunku turun. Aku kembali ke motor dengan hati yang remuk. Rasanya ingin berteriak, memaki dunia, mengatakan pada mereka bahwa aku ini dulu direktur. Aku ini lulusan luar negeri. Aku ini bos. Tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan, menjadi gumpalan pahit yang harus kutelan bersama air liur. Sore harinya, hujan mulai turun rintik-rintik. Aku menepikan motor di bawah jembatan penyeberangan di Jalan MH Tamrin, untuk berteduh sekaligus mengistirahatkan pinggangku yang rasanya mau patah. Perutku berbunyi nyaring. Aku belum makan sejak pagi, hanya minum air putih dari botol bekas yang kuisi ulang di masjid. Sambil memijat kakiku yang pegal, mataku menerawang menatap kemewahan kota Jakarta yang seolah mengejekku. Lampu-lampu gedung mulai menyala, menampilkan siluet orang-orang sukses yang masih bekerja di balik kaca. Di seberang jalan, ada sebuah pusat perbelanjaan mewah yang dinding luarnya dipasang layar videotron raksasa, mungkin ukurannya sebesar lapangan tenis. Layar itu biasanya menampilkan iklan mobil mewah, jam tangan branded, atau apartemen eksklusif, benda-benda yang dulu kumiliki dan kini hanya menjadi mimpi. Namun, sore ini iklan yang muncul berbeda. Layar LED raksasa itu tiba-tiba berubah warna menjadi dominan merah marun dan emas. Sebuah intro musik orkestra yang megah terdengar samar-samar dari speaker luar ruang, membelah kebisingan klakson kendaraan. Lalu, wajah itu muncul. Wajah yang sangat kukenal, namun sekaligus terasa asing. Ukurannya raksasa, memenuhi seluruh bidang layar. Seorang wanita dengan kecantikan yang membius. Kulitnya putih bersih bercahaya, matanya tajam dengan riasan smokey eyes yang elegan, dan bibirnya memula senyum misterius yang penuh percaya diri.
Rambut hitam panjangnya yang bergelombang ditiup angin buatan, memberikan efek dramatis bak seorang dewi yang turun dari kayangan. Tanganku yang sedang memegang botol minum gemetar hebat, hingga botol itu jatuh menggelinding ke aspal. "Saras?" bisikku, suaraku tercekat di kerongkongan. Itu Saras. Istriku. Mantan istriku. Wanita yang dulu kusebut membosankan, wanita yang hanya mengenakan daster batik lusuh di rumah, wanita yang kubentak karena manja saat dia pendarahan. Dia tampak luar biasa. Dia tampak mahal. Aura keagungan memancar dari sosoknya di layar itu, jauh berbeda dengan Saras yang kutinggalkan setahun lalu. Dia bukan lagi wanita rumah tangga yang penurut, dia adalah seorang ratu. Tulisan emas besar muncul perlahan di bawah wajahnya, The Reborn Diva, kembalinya sang bintang, konser tunggal Saraswati. Aku mengucek mataku yang perih terkena debu, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan. Tapi itu nyata. Saras kembali bernyanyi. Dulu, dia memang penyanyi kafe sebelum menikah denganku, tapi aku memintanya berhenti karena aku tidak mau istriku menjadi tontonan orang. Aku mematikan karirnya demi egoku. Dan kini, setelah lepas dariku, dia justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jantungku berdegup kencang, memompa darah ke seluruh tubuh yang tadi lemas. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam video iklan berdurasi 1 menit itu, adegan berganti. Kamera menyorot Saras yang sedang duduk di sebuah taman bunga yang indah, mengenakan gaun putih. Di pangkuannya, ya Tuhan, di pangkuannya ada seorang anak kecil. Seorang bayi perempuan berusia sekitar 1 tahun, dengan pipi gembil kemerahan dan rambut hitam ikal yang dikuncir 2. Bayi itu tertawa lepas saat Saras menggelitik perutnya. Tawa yang terekam kamera itu, meski tanpa suara di telingaku, terasa begitu hidup. Kamera kemudian melakukan zoom in ke wajah bayi itu. Duniaku seolah berhenti berputar. Waktu membeku. Mata bayi itu, bentuknya bulat sempurna dengan bulu mata lentik. Hidungnya mancung kecil. Dan ada sebuah tahi lalat kecil samar di bawah telinga kirinya. Persis seperti milikku. Persis seperti ibuku. Itu anakku. Itu darah dagingku. Otakku bekerja keras memutar kembali ingatan masa lalu. Setahun yang lalu, Bei Inah bilang Saras pendarahan hebat. Bei Inah bilang aku, membunuh aku. Aku, dengan segala kebodohan dan rasa bersalah yang menghantuiku, mengasumsikan bahwa pendarahan hebat itu berarti keguguran. Aku mengira anak kami telah tiada. Aku hidup dalam penyesalan karena merasa menjadi pembunuh anakku sendiri. Tapi ternyata, dia hidup. Dia selamat. Malaikat kecil itu bertahan hidup meski ayahnya menelantarkannya di saat paling kritis. Dia hidup. Isak tangis meledak dari bibirku tanpa bisa kutahan. Orang-orang yang berteduh di sekitarku mulai menoleh, menatap aneh pada tukang ojek yang menangis histeris di pinggir jalan. Tapi aku tidak peduli. Rasa haru, rasa bersalah, dan secercah harapan bercampur aduk menjadi badai emosi yang meluluh lantakkan pertahananku. Narasi iklan di Videotron itu terus berlanjut. Tulisan berganti, mendedikasikan seluruh cinta dan karyanya untuk putri sematawayangnya, Cahaya. Inspirasi terbesarnya untuk bangkit dari kegelapan masa lalu. Cahaya. Namanya Cahaya. Nama yang begitu indah. Nama yang memberikan terang di tengah kegelapan hidupku saat ini. Aku menatap layar itu dengan tatapan lapar. Saras terlihat begitu bahagia. Dia terlihat kaya raya, sukses, dan dicintai. Dan di sana, di pelukannya, ada anakku yang seharusnya ku gendong. Seharusnya aku yang ada di sana, di samping mereka, menikmati kesuksesan itu. Seharusnya aku yang menjadi suami bangga yang mendampingi sang diva. Tapi lihat aku sekarang. Dekil, miskin, lapar. Tiba-tiba, sebuah pikiran gila, namun penuh harapan, muncul di benakku. Jika anakku masih hidup, berarti masih ada ikatan di antara kami. Darah lebih kental daripada air, bukan? Saras mungkin membenciku, tapi dia wanita yang lembut. Dia wanita yang dulu sangat mencintaiku. Jika dia melihat kondisiku yang menyedihkan ini, dan jika dia tahu aku sudah bertobat, mungkin hanya mungkin dia akan luluh. Apalagi ada Cahaya. Seorang anak pasti membutuhkan ayahnya.
Tidak mungkin Saras tega membiarkan Cahaya tumbuh tanpa ayah kandung, sementara ayahnya masih hidup dan mau bertanggung jawab. Rasa percaya diriku yang dulu, sisa-sisa arogansi Arya sang direktur, perlahan muncul kembali, meski kini bercampur dengan keputusasaan. Aku harus menemui mereka. Aku harus merebut kembali tempatku. Aku tidak mau mati membusuk di kamar kos sempit itu sementara istri dan anakku hidup di istana. Aku melihat tanggal konser yang tertera di layar. Hari ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Grand Ballroom Hotel Mulia, tak jauh dari tempatku berdiri. Aku mengecek jam di ponsel retakku. Pukul 18.15. Konser akan segera dimulai. Tanpa membuang waktu, aku menyalakan mesin motor. Persetan dengan orderan. Persetan dengan rasa lapar. Aku memacu motor bebek tua itu, membelah kemacetan Jakarta yang semakin menggila di jam pulang kerja. Aku menyelip di antara mobil-mobil mewah, membayangkan bahwa sebentar lagi aku akan kembali duduk di dalam salah satu mobil itu bersama Saras dan Cahaya. Di dalam kepalaku, aku menyusun skenario. Aku akan datang, memohon maaf, bersujud di kakinya di depan banyak orang. Saras yang baik hati pasti tidak akan tega mempermalukanku. Dia akan menangis, lalu memelukku, dan kami akan memulai hidup baru. Bella? Wanita iblis itu sudah kulupakan. Hanya Saras satu-satunya wanita untukku. Aku tidak menyadari bahwa skenario indah di kepalaku itu hanyalah delusi terakhir dari seorang pria yang sudah kehilangan akal sehatnya karena penyesalan. Aku tidak tahu bahwa malam ini, takdir tidak akan memberiku pelukan hangat, melainkan tamparan keras yang akan menyadarkanku bahwa beberapa kesalahan tidak memiliki jalan pulang. Hujan yang tadinya hanya rintik-rintik kini berubah menjadi curahan air dari langit, seolah alam semesta ingin menghalangi langkahku. Aku tiba di area parkir Hotel Mulia dengan kondisi basah kuyup. Jaket ojek onlineku yang sudah bau apek kini semakin berat oleh air hujan, menempel dingin di kulitku. Celana bahanku kotor terkena cipratan lumpur, dan sepatu ketsku yang solnya sudah tipis kemasukan air, membuat setiap langkahku berbunyi cepak-cepok yang memalukan. Aku memarkirkan motor di area paling pojok, di antara motor-motor karyawan hotel. Mataku menatap nanar ke arah lobi utama yang bermandikan cahaya lampu kristal keemasan. Mobil-mobil mewah, Alphard, Ferrari, Mercedes, silih berganti menurunkan penumpang. Wanita-wanita dengan gaun malam berkilauan dan pria-pria berjas rapi turun dengan anggun, disambut oleh doorman berseragam yang membungkuk hormat. Itu duniaku dulu. Dunia di mana aku dihormati. Dunia di mana aku adalah raja. Aku berjalan menuju lobi dengan langkah gemetar. Dinginnya udara AC yang menyembur dari pintu otomatis yang terbuka membuatku menggigil. Namun, sebelum kakiku sempat menyentuh marmer lobi yang mengkilap, dua orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari hitam langsung menghadangku. Wajah mereka garang, tatapan mereka merendahkan, seolah melihat seekor tikus got yang hendak masuk ke istana. Stop! Mau kemana lo? Bentak salah satu satpam, tangannya yang besar mendorong dadaku kasar hingga aku terhuyung ke belakang. Pak, tolong pak. Saya mau ketemu Saraswati. Artis yang konser malam ini, jawabku dengan suara bergetar, mencoba terdengar sopan. Kedua satpam itu saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menggema, menarik perhatian beberapa tamu yang lewat, yang kemudian memandangku dengan tatapan jijik sambil menutup hidung. Mau ketemu Mbak Saras? Ngaca dong, Mas. Tampang gembel kayak gini mau ketemu diva? Ini pintu tamu VIP, bukan pintu pembagian sembako. Ojol dilarang masuk sini. Kalau mau antar makanan, lewat pintu belakang, cemooh satpam yang satunya. Darahku mendidih. Harga diriku yang sudah terkoyak kini diinjak-injak lagi. Saya bukan mau antar makanan. Saya suaminya. Saya Arya, suami Saraswati. Cek saja di internet kalau tidak percaya. Teriakku putus asa. Aku mencoba menerobos celah di antara mereka, didorong oleh naluri untuk bertemu anakku. Kurang ajar. Dibilangin malah ngelawan. Satu pukulan keras mendarat di ulu hatiku. Aku tersentak, napasku sesak. Mereka menyeret paksa tubuhku menjauh dari lobi, melemparku ke aspal basah di area parkir samping yang gelap. Rasa sakit menjalar di rusukku, tapi rasa sakit di hati jauh lebih parah.
Tunggu di sini kalau nggak mau kami panggil polisi. Jangan coba-coba mendekat ke lobi lagi. Ancam mereka sebelum kembali berjaga. Aku terbaring di aspal yang dingin, membiarkan air hujan membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang keluar tanpa henti. Dari posisi ini, aku bisa mendengar suara musik yang menggema dari dalam ballroom. Dinding hotel yang tebal tidak mampu meredam sepenuhnya suara emas Saras. Dia sedang menyanyikan lagu ballad yang sangat menyayat hati. Aku memejamkan mata, mencoba mendengarkan liriknya di antara suara rintik hujan. Luka yang kau gores, kini jadi perisai, air mata yang jatuh, tumbuhkan bunga di hati, kau buang berlian demi kerikil tajam, kini ku bersinar, tanpamu ku melayang. Setiap bait lirik itu seperti pisau yang menguliti jantungku. Itu lagu tentangku. Itu lagu tentang kebodohanku. Dia menyanyikan penderitaannya, dan ribuan orang di dalam sana bertepuk tangan memujanya, sementara penyebab penderitaan itu tergeletak seperti sampah di luar gedung. Jam demi jam berlalu. Aku menggigil kedinginan, lapar, dan kesakitan, tapi aku tidak beranjak. Aku menunggu. Aku harus melihatnya. Aku harus melihat cahaya. Sekitar pukul 10 malam, pintu samping ballroom, pintu akses VIP, terbuka. Cahaya lampu sorot dari dalam menyilaukan mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Suara riuh tepuk tangan dan teriakan, Saras. Saras, terdengar membahana. Saras keluar. Dia dikelilingi oleh manajer, asisten, dan beberapa bodyguard. Tapi bagiku, semua orang itu terlihat buram. Hanya Saras yang terlihat jelas. Dia sudah berganti pakaian, kini mengenakan gaun putih panjang yang sederhana namun elegan, dengan selendang sutra yang menutupi bahunya. Wajahnya lelah tapi bahagia. Dan yang paling penting, di pelukannya, tertidur pulas malaikat kecilku, Cahaya. Cahaya mengenakan headphone peredam suara berwarna merah muda. Tangannya yang mungil memegang erat leher ibunya. Pemandangan itu begitu suci, begitu indah, hingga membuatku lupa diri. Saras, teriakku sekuat tenaga. Suaraku parau, pecah oleh tangis. Aku bangkit dan berlari tertatih-tatih mendekati rombongan itu, menerobos garis batas yang dijaga satpam. Saras, ini aku, Mas Arya. Para bodyguard langsung bersiaga hendak menahanku, tapi Saras mengangkat tangannya. Dia menoleh. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok basah kuyup dan kotor yang berlari ke arahnya. Saat dia menyadari siapa aku, langkahnya terhenti. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah tatapan datar. Dingin. Kosong. Seolah dia sedang melihat orang asing yang tidak sengaja lewat. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Biarkan dia, ucap Saras tenang pada pengawalnya. Suaranya terdengar berwibawa, sangat berbeda dengan suara lembut dan patuh yang dulu selalu kudengar di rumah. Aku menjatuhkan diri berlutut di hadapannya, tepat di atas genangan air. Aku tidak peduli harga diri lagi. Aku menyembah kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi bertahtakan kristal. Saras, ampuni aku. Mas Arya minta ampun. Isaku sambil mencoba meraih ujung gaunnya dengan tangan yang gemetar dan kotor oleh tanah. Aku salah, Ras. Aku bodoh. Aku sudah kena karma. Hidupku hancur. Ras. Aku miskin, aku dibuang Bella, aku menderita. Aku mendongak, menatap wajahnya yang bersinar terkena lampu sorot. Lihat aku, Ras. Aku suamimu. Aku ayah dari anak itu. Cahaya, dia anakku kan? Dia darah dagingku. Tolong izinkan aku menggendongnya sekali saja. Aku rindu. Cahaya menggeliat dalam tidur karena suara berisiku. Bayi itu membuka matanya perlahan. Mata bulat itu menatapku. Aku tersenyum lebar, senyum penuh harap. Sayang, ini papa. Namun, Cahaya justru mengerutkan kening ketakutan melihat wajahku yang berantakan. Dia memalingkan wajah dan membenamkan kepalanya ke dada Saras. Menangis kencang. Penolakan murni dari seorang anak yang tidak mengenali ayahnya. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Saras menepuk-nepuk punggung Cahaya untuk menenangkannya, lalu menatapku lagi. Kali ini ada kilatan ketajaman di matanya. Ayah?
Saras mengulang kata itu dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Seorang ayah tidak akan membiarkan istrinya pendarahan sendirian di tengah badai demi mengobati jari selingkuhannya yang lecet. Arya. Itu hilafku. Ras. Aku tidak tahu kalau itu parah. Aku menyesal, belaku panik. Menyesal karena kamu sekarang miskin? Atau menyesal karena kamu sadar aku bisa sukses tanpamu? Tanya Saras telak. Kamu tahu, Arya? Malam itu, saat kamu mematikan telepon, kamu tidak hanya membunuh bayi dalam kandunganku, yang untungnya diselamatkan Tuhan, tapi kamu juga membunuh Arya, yang kucintai. Suamiku sudah mati malam itu. Yang berlutut di depanku ini hanyalah orang asing yang menyedihkan. Jangan begitu, Ras. Kita bisa mulai dari awal. Demi Cahaya. Anak butuh sosok ayah. Aku mencoba menggunakan kartu as terakhirku. Saras tersenyum miring. Cahaya tidak butuh ayah biologis yang tidak punya hati nurani. Dia butuh ayah yang benar-benar mencintainya. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari pintu VIP. Pria itu tinggi, tegap, dan tampan dengan setelan jas abu-abu mahal yang pas di badan. Wajahnya bersih, memancarkan aura ketenangan dan wibawa, aura yang dulu kumiliki tapi kini telah hilang direnggut keserakahan. Pria itu berjalan mendekati Saras, lalu dengan lembut merangkul pinggangnya. Dia tidak terlihat jijik melihatku, hanya menatapku dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Ada apa, sayang? Siapa ini? Tanya pria itu dengan suara bariton yang berat. Saras menatap pria itu dengan tatapan penuh cinta, tatapan yang dulu hanya milikku. Bukan siapa-siapa, Mas Adrian. Cuma pengemis yang salah alamat. Mobil sudah siap? Sudah. Ayo, Cahaya pasti lelah. Angin malam tidak baik buat dia, jawab Adrian. Dia mengambil alih Cahaya dari gendongan Saras dengan sangat natural. Cahaya langsung diam dalam gendongan Adrian, bahkan menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu pria itu. Pemandangan itu membunuhku pelan-pelan. Posisiku sudah digantikan. Tidak ada celah lagi. Saras, tunggu. Kamu menikah lagi? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Teriakku histeris saat mereka mulai beranjak pergi menuju mobil Alphard hitam mengkilap yang pintunya sudah dibuka oleh sopir. Saras berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Dia berbalik badan, menatapku untuk terakhir kalinya. Hujan semakin deras turun, menyamarkan air mataku. Aku berhak bahagia, Arya. Dan bahagiaku bukan bersamamu. Mas Adrian adalah tunanganku. Dia produser musik yang mengangkatku dari keterpurukan saat kamu membuangku. Dia mencintai Cahaya seperti anaknya sendiri. Dia yang menemani Cahaya saat demam. Dia yang mengajari Cahaya berjalan. Di mana kamu saat itu? Kamu sibuk melayani wanitamu, kan? Kata-kata Saras menghunjam tepat di ulu hati. Aku terdiam, tak mampu membantah fakta itu. Pulanglah, Arya. Nikmati hidup yang kamu pilih sendiri. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Karena bagiku, kamu sudah tidak ada. Saras masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat. Kaca jendela yang gelap memantulkan bayangan diriku yang menyedihkan. Basah, kotor, berlutut di aspal, dan sendirian. Mesin mobil menderu halus. Mobil mewah itu perlahan melaju meninggalkan area lobi, membelah hujan, membawa serta seluruh duniaku yang tersisa. Aku mencoba mengejar, berlari beberapa langkah, tapi kakiku tersandung lubang aspal. Aku jatuh tersungkur, wajahku menghantam genangan air keruh. Saras, Cahaya, jangan tinggalkan aku. Raungku, memukul-mukul aspal yang keras. Tapi tidak ada yang berhenti. Mobil itu menghilang di tikungan jalan, ditelan gelapnya malam Jakarta. Aku tertinggal sendiri. Benar-benar sendiri. Hujan turun semakin deras, seolah langit ikut menangisi kebodohanku. Tubuhku menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena kekosongan yang luar biasa di dalam jiwa. Aku telah menukar berlian dengan sampah. Aku telah membuang surga demi neraka yang kubuat sendiri. Di bawah guyuran hujan itu, aku meringkuk seperti janin, menangis sejadi-jadinya, meraung memanggil nama Tuhan yang selama ini kulupakan. Tapi aku tahu, penyesalan ini tidak akan mengubah apapun. Pintu maaf sudah tertutup rapat.
dikunci oleh egoku sendiri di masa lalu. Kini, aku hanyalah Arya si pengemudi ojek tua. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa harta, dan tanpa harapan. Inilah karma di ujung hujan.